Shalom adik-adik semua, cerita Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-31. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk segala pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami dan orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon ampun Tuhan sebab banyak kali kami melakukan kesalahan, pelanggaran, dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mementingkan diri kami sendiri, kami mementingkan keinginan daging dan kepuasan kami. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengingat apa yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan untuk boleh kami lakukan. Bapa yang penuh kasih, sebentar kami akan membaca firman-Mu dan bersama-sama merenungkannya. Mohon kiranya Tuhan berkenan memberkatinya supaya kami dapat memahaminya dan juga memeliharanya sungguh-sungguh dalam perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita dengan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-31. Di bawah perikop Kepala Penjara Filipi. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan juga Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Adik-adik, cerita kakak hari ini akan kakak beri judul, Menjadi Terang di Tengah Keluarga yang Membawa Keselamatan. Adik-adik, cerita ini bermula dari ditangkapnya Paulus dan Silas karena dianggap meresahkan dan juga mengacaukan kota dengan ajaran yang mereka bawa. Mereka ditangkap, didera berkali-kali dan akhirnya dipenjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan juga Silas berdoa dan juga menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain yang ada di sana juga mendengarkan puji-pujian dan juga doa mereka. Dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang sangat hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan ketika kepala penjara itu terbangun dari tidurnya, ia melihat pintu-pintu penjara semuanya sudah terbuka. Lalu ia ingin menghunus pedang pada dirinya sendiri untuk membunuh dirinya. Sebab ia menyangka bahwa orang-orang tahanan tersebut telah melarikan diri semuanya. Tetapi Paulus yang melihat hal tersebut lalu berseru kepada kepala penjara itu agar ia tidak mencelakakan dirinya sendiri, sebab mereka semua masih ada di dalam tahanan. Lalu kepala penjara itu menghampiri Paulus dan juga Silas sambil dengan kaki yang gemetar. Ia heran melihat Paulus dan Silas yang terlepas dari belenggu-belenggu yang telah dipasang kepada mereka. Dan sisi penjara juga tahu bahwa pada saat itu Paulus dan Silas sedang berdoa dan juga menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan akhirnya sang kepala penjara tersebut bertanya kepada Paulus dan juga Silas bagaimana caranya agar ia dapat diselamatkan. Dan mereka menjawab bahwa agar kepala penjara tersebut percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan ia akan diselamatkan beserta seisi rumahnya. Lalu kemudian Paulus dan juga Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara tersebut dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Kepala penjara itu membawa mereka untuk membasuh luka mereka, dan seketika itu juga kepala penjara beserta keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Adik-adik, dari kejadian ini kita dapat melihat pertobatan dari kepala penjara yang dapat menyelamatkan seluruh keluarganya. Hal yang dapat kita pelajari adalah bahwa kepala penjara ini membawa Paulus dan Silas, orang-orang yang membawakan firman Tuhan ke tengah-tengah keluarganya, agar keluarganya juga dapat mendengarkan firman Tuhan dan memberi diri untuk percaya dan juga dibaptis. Seperti kepala penjara tadi, kita juga bisa belajar dan juga melakukan hal yang sama. Kita memberitakan firman Tuhan ke tengah-tengah keluarga kita, agar keluarga kita juga dapat mendengar dan juga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran.
Kehidupan kita dapat menjadi contoh dan juga teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika orang-orang di sekitar kita melihat kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang takut akan Tuhan dan taat, maka dengan sendirinya orang-orang di sekitar kita juga akan memberi diri untuk mengenal Allah yang kita sembah. Karena hidup kita bisa menjadi seperti pelita yang menerangi seisi rumah kita. Jadi jangan jemu-jemu untuk hidup taat kepada Tuhan, memberikan contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang yang kita kasihi, sehingga keselamatan bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang-orang yang kita kasihi. Demikian cerita kakak hari ini, Tuhan Yesus memberkati.